Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu merkuri di sepanjang jalan veteran berkedip-kedip seperti jantung yang sekarat. Bunyi dengung listriknya sesekali memercikan suara statis yang mengganggu keheningan malam yang kian larut. Arlan menarik resleting jaket buruhnya yang mulai kusam, berusaha menghalau angin malam yang menusuk hingga ke pori-pori tulang. Pukul 2 dini hari, waktu di mana kota ini menunjukkan wajah aslinya. Sebuah rimba beton yang dingin dan tidak ramah bagi mereka yang berada di kasta terbawah. Di tangan kanannya, sebuah kantong plastik putih berayun pelan. Di dalamnya terdapat sebuah kotak styrofoam berisi nasi sisa catering pabrik yang ia simpan dengan rapi. Sebenarnya, Arlan sendiri lapar. Upah lembur bulan ini belum turun, dan perutnya sudah bernyanyi sejak shift kedua dimulai. Namun, ada dorongan lain yang lebih kuat dari rasa laparnya sendiri. Sebuah rutinitas yang ia anggap sebagai satu-satunya cara untuk tetap merasa menjadi manusia di tengah mesin-mesin pabrik yang memperlakukannya seperti sekrup tak berjiwa. Langkah kakinya membawa Arlan menjauh dari jalan raya utama, berbelok menuju sebuah jalan setapak yang menurun, mengarah ke kolong jembatan Cisadane tua. Suara aliran sungai yang keruh terdengar seperti bisikan parau dari kegelapan. Bau sampah yang membusuk dan aroma tanah basah langsung menyergap indera penciumannya. Di sanalah ia berada. Di sudut paling gelap, di balik pilar beton raksasa yang dipenuhi coretan grafiti usang, duduk seorang wanita tua. Tubuhnya kecil, hampir menghilang di balik tumpukan kardus dan kain-kain loak yang ia gunakan sebagai alas tidur. Orang-orang menyebutnya Nenek Sumi. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal, atau sudah berapa lama ia mendekam di bawah jembatan itu. "Nek," sapa Arlan lembut. Ia berusaha tidak mengejutkan wanita tua itu. Nenek Sumi perlahan mendongak. Rambutnya putih kusam, kusut seperti jaring laba-laba yang ditinggalkan penghuninya. Kulit wajahnya adalah peta keriput yang dalam, menceritakan penderitaan yang tak pernah habis. Namun, yang selalu membuat Arlan terpaku adalah matanya. Mata itu tidak terlihat kosong seperti kebanyakan tunawisma yang kehilangan harapan. Ada sesuatu yang tajam, sesuatu yang seolah-olah bisa melihat menembus kegelapan malam. Arlan berjongkok, meletakkan bungkusan makanan itu di atas selembar kardus bersih yang ia siapkan. "Ini ada nasi dengan ayam suwir. Tadi saya minta lebih ke bagian dapur. Masih hangat, Nek." Nenek Sumi tidak langsung menyambar makanan itu. Ia hanya menatap bungkusan tersebut, lalu beralih menatap Arlan. "Kau selalu datang, Nak. Padahal kau sendiri belum makan malam ini." Suaranya parau, seperti gesekan dua batu yang retak. Arlan tersenyum tipis, sebuah senyum yang lelah. "Saya masih muda, Nek. Kuat menahan lapar sampai besok pagi. Kalau Nenek tidak makan, nanti Nenek sakit." Sebenarnya, ada alasan pribadi mengapa Arlan melakukan ini. 2 tahun lalu, ibunya meninggal di kampung halaman dalam kondisi yang menyedihkan, sendirian dan tanpa makanan yang layak karena Arlan gagal mengirimkan uang tepat waktu. Penyesalan itu menjadi lubang hitam di dadanya yang tak pernah menutup. Melihat Nenek Sumi adalah cara Arlan membasuh rasa bersalahnya. Seolah-olah setiap suapan yang dimakan Nenek Sumi adalah kiriman doa untuk ibunya di alam sana. Arlan mulai membuka bungkus styrofoam itu, membantu Nenek Sumi yang tangannya sedikit gemetar. Uap tipis keluar dari nasi yang masih hangat, membawa aroma gurih yang seketika memenuhi ruang sempit di bawah pilar beton tersebut. "Kenapa Nenek tidak mau ikut ke panti sosial?" tanya Arlan pelan. Pertanyaan yang sudah puluhan kali ia ajukan namun tak pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Di sana Nenek bisa tidur di kasur. Tidak lembab seperti di sini. Nenek Sumi terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar dingin di telinga Arlan. "Kasur adalah tempat di mana manusia paling mudah lengah. Nak, di bawah jembatan ini, aku bisa mendengar bumi bernapas. Aku bisa mendengar rahasia yang di bawah air sungai. Di sana, terlalu berisik dengan suara manusia yang berpura-pura baik." Arlan hanya mengangguk, terbiasa dengan ucapan-ucapan Nenek Sumi yang seringkali terdengar puitis sekaligus mengerikan. Ia kemudian bangkit dan menepuk-nepuk celananya yang kotor terkena debu. "Saya harus pulang sekarang, Nek. Besok saya datang lagi," kata Arlan. Namun,
Saat ia hendak melangkah pergi, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang yang entah dari mana asalnya berembus masuk ke celah bawah jembatan, membuat api lilin kecil yang biasanya menyala di sudut tempat tinggal Nenek Sumi padam seketika. Kegelapan total menyergap mereka. Arlan merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan karena kedinginan, tapi karena perasaan aneh yang tiba-tiba menyesakkan dada. Ia merasa seolah-olah ada ribuan pasang mata yang sedang menatapnya dari permukaan sungai yang hitam. "Nek?" panggil Arlan. Suaranya sedikit gemetar. Ia meraba sakunya untuk mengambil ponsel, bermaksud menggunakan senter. Namun, sebelum ia sempat menyalakan lampu, ia merasakan sebuah tangan yang sangat dingin yang tidak wajar, seperti es yang membeku lama, mencengkeram pergelangan tangannya. "Arlan." Nenek Sumi memanggil namanya. Ini adalah pertama kalinya wanita tua itu menyebut namanya dengan begitu jelas. Seolah-olah ia sudah mengenalnya seumur hidup. "Ada apa, Nek?" "Dengar," bisik Nenek Sumi. Suaranya kini bukan lagi parau, melainkan berat dan penuh penekanan yang membuat Arlan terpaku di tempat. Kota ini sedang lapar, dan ia akan segera menagih utangnya. Arlan mengerutkan kening. "Maksud nenek apa?" Nenek Sumi menarik Arlan lebih dekat hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Dalam kegelapan total itu, Arlan bersumpah ia melihat pupil mata Nenek Sumi melebar hingga menutupi seluruh bagian putih matanya. "Pulanglah ke arah masjid. Jangan lewat jalan pintas di belakang kontrakanmu," pesan Nenek Sumi. Ia kemudian melepaskan cengkeramannya dan kembali duduk bersila, seolah-olah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Arlan berdiri mematung selama beberapa detik sebelum akhirnya memaksakan diri untuk berjalan menjauh. Ia mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Mungkin Nenek Sumi mulai pikun, pikirnya. Namun, saat ia sampai di tangga jembatan dan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, ia melihat Nenek Sumi masih duduk di sana, tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Wanita tua itu hanya menatap ke arah air sungai yang mengalir deras. Mulutnya komat-kamit seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang ada di dalam air. Arlan mempercepat langkahnya. Ia tidak menyadari bahwa malam ini adalah awal dari rangkaian kejadian yang akan merobek logikanya sebagai manusia. Ia tidak tahu bahwa bungkusan nasi yang ia berikan akan menjadi pembayaran terakhir untuk sebuah peringatan yang akan menyelamatkan nyawanya. Lampu jalan di depannya kembali berkedip, lalu padam total saat Arlan melintas di bawahnya. Kegelapan seolah sedang mengikutinya, merayap pelan di belakang bayangannya sendiri. Malam semakin larut, namun udara yang menyelimuti Jakarta Selatan tidak pernah benar-benar sunyi. Biasanya, suara knalpot motor yang meraung di kejauhan atau gonggongan anjing liar menjadi musik latar yang setia menemani langkah Arlan menuju kontrakan. Namun malam ini, setelah meninggalkan Nenek Sumi di bawah jembatan, Arlan merasa seolah-olah ia baru saja melangkah masuk ke dalam sebuah kubah kaca raksasa yang kedap suara. Keheningan itu tidak menenangkan. Keheningan itu justru terasa berat, menekan gendang telinganya dengan frekuensi rendah yang membuat kepalanya sedikit berdenyut. Arlan terus berjalan, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang merayap di tengkuknya. Ia melihat jam di ponselnya, pukul 2.45. Seharusnya, jalanan ini masih dilewati satu atau dua tukang nasi goreng yang pulang terlambat, atau setidaknya penjaga malam yang memukul tiang listrik. Tapi malam ini, sejauh mata memandang ke depan jalan yang remang-remang, tidak ada satu jiwa pun terlihat. Pulanglah ke arah masjid. Suara parau Nenek Sumi bergema kembali di ingatannya. Arlan berhenti di persimpangan jalan. Ke arah kiri adalah jalan besar yang memutar menuju masjid. Rute yang lebih terang namun jauh lebih melelahkan untuk ditempuh dengan kaki yang sudah pegal setelah berdiri 10 jam di pabrik. Ke arah kanan adalah jalan pintas, sebuah gang sempit yang membelah pemakaman umum tua dan langsung tembus ke pintu belakang kompleks kontrakannya. Biasanya, Arlan selalu lewat jalan pintas itu. Hanya butuh 5 menit, dan ia sudah bisa merebahkan diri di atas kasur tipisnya. Logika Arlan mulai berdebat dengan instingnya. Nenek Sumi hanyalah wanita tua yang malang dan mungkin sedikit kehilangan akal sehatnya karena terlalu lama hidup di jalanan, pikirnya. Tapi, sensasi cengkeraman tangan nenek yang sedingin es tadi masih membekas di kulit pergelangan tangannya.
Kulitnya bahkan tampak sedikit memar kebiruan, seolah-olah suhu tubuh Nenek Sumi memang berada di bawah titik beku manusia normal. Arlan memutuskan untuk sedikit berkompromi. Ia tidak akan lewat jalan pintas pemakaman, tapi ia juga terlalu lelah untuk memutar jauh ke masjid. Ia memilih jalan tengah, yaitu melewati gang perumahan warga yang lebih padat. Saat ia memasuki gang tersebut, keanehan berikutnya muncul. Gang yang biasanya penuh dengan kucing-kucing liar yang berkelahi atau mencari sisa makanan di tempat sampah, kini kosong melompong. Bahkan kucing-kucing itu seolah-olah telah menguap. Arlan melewati sebuah rumah yang biasanya memiliki anjing penjaga yang galak. Anjing itu biasanya akan menggonggong heboh setiap kali merasakan langkah kaki orang asing. Namun malam ini, anjing itu hanya meringkuk di dalam kandangnya, mengeluarkan suara rintihan kecil yang menyedihkan dengan ekor yang terselip di antara kaki belakangnya. Hewan itu gemetar hebat, menatap ke arah bayang-bayang gelap di sudut gang dengan tatapan horor yang murni. "Kenapa semua jadi aneh begini?" gumam Arlan. Ia mempercepat langkahnya. Setiap kali ia melewati lampu jalan, ia merasa bayangannya sendiri berperilaku aneh. Bayangan itu tampak lebih panjang, lebih gelap, dan kadang-kadang terlihat seolah-olah bergerak sedikit terlambat dari gerakan tubuh aslinya. Arlan mulai merasa sesak napas. Ia merasa seperti sedang berjalan di dalam air yang kental. Ia tiba di area belakang kompleks kontrakannya. Kontrakan Arlan adalah sebuah bangunan memanjang yang terdiri dari 12 kamar mungil yang saling berhadapan. Penghuninya rata-rata adalah buruh harian dan sopir ojek daring. Biasanya, jam segini masih ada suara dengkur yang terdengar lewat ventilasi, atau cahaya TV yang berpendar dari balik jendela yang tak tertutup rapat. Namun, saat Arlan berdiri di depan gerbang kontrakan, ia merasakan gelombang kengerian yang membuat lututnya hampir lemas. Tempat itu sunyi senyap. Bukan sunyi orang tidur, tapi sunyi yang mati. Tidak ada satupun lampu kamar yang menyala. Bahkan lampu neon di lorong tengah yang biasanya selalu berkedip berisik, kini padam total. Bau yang aneh mulai tercium, bukan bau sampah seperti di bawah jembatan, melainkan bau manis yang memuakkan, mirip seperti aroma bunga melati yang terlalu menyengat bercampur dengan bau besi yang karat. Arlan mengeluarkan kunci gerbang, tapi tangannya gemetar begitu hebat hingga kunci itu jatuh ke aspal dengan suara denting yang nyaring. Bunyi itu biasanya tidak berarti apa-apa, tapi di tengah kesunyian yang mencekam ini, bunyi kunci jatuh itu terdengar seperti ledakan. Seketika itu juga, ia mendengar sesuatu. Srek, srek, srek. Suara itu berasal dari dalam lorong kontrakan. Suara seperti sesuatu yang berat sedang diseret perlahan di atas lantai semen. Arlan mematung. Matanya berusaha menembus kegelapan lorong. Di sana, di ujung lorong yang gelap gulita, ia melihat sebuah gerakan. Sesuatu yang tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal, sedang berdiri membelakanginya. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang tampak menyatu dengan kegelapan sekitarnya. Arlan menahan napas. Ia tidak berani mengambil kuncinya kembali. Ia merasa jika ia bergerak sedikit saja, sosok itu akan menoleh. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, sebuah suara kepakan sayap burung gagak terdengar sangat dekat. Arlan tersentak, dan secara tidak sengaja ia menatap ke arah salah satu jendela kamar temannya, Pak RT yang tinggal di kamar nomor 1. Di balik kaca jendela yang remang, Arlan melihat sesuatu yang akan menghantuinya selamanya. Di sana, menempel pada kaca jendela dari dalam, ada sebuah telapak tangan manusia. Bukan telapak tangan yang sedang melambaikan tangan, melainkan telapak tangan yang berlumuran cairan gelap yang kental, seolah-olah pemiliknya sedang berusaha mencakar kaca untuk meminta pertolongan sebelum akhirnya ditarik paksa kembali ke dalam kegelapan kamar. Arlan mundur selangkah. 2 langkah. Tiba-tiba, ia teringat wajah Nenek Sumi. Ia teringat bisikan itu. "Malam ini jangan pulang ke kontrakanmu." Peringatan itu bukan sekadar ocehan orang tua. Itu adalah instruksi keselamatan hidup dan mati. Tanpa memikirkan kunci atau barang-barangnya yang tertinggal di dalam kamar, Arlan berbalik dan lari sekuat tenaga. Ia tidak lagi memedulikan rasa pegal di kakinya. Ia berlari keluar dari gang itu, kembali ke jalan utama, menuju satu-satunya tempat yang disebutkan Nenek Sumi, masjid di ujung jalan.
Sepanjang pelariannya, Arlan merasa ada sesuatu yang mengejarnya. Bukan dengan langkah kaki, tapi dengan hawa dingin yang terus menerjang punggungnya. Ia merasa seolah-olah kegelapan di belakangnya memiliki tangan-tangan panjang yang berusaha menggapai ujung jaketnya. Jangan menoleh ke belakang, ia berbisik pada dirinya sendiri, mengulangi pesan Nenek Sumi. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Saat ia hampir sampai di gerbang masjid, ia mendengar sebuah suara memanggil namanya dari kejauhan, dari arah kontrakan. Suara itu terdengar sangat mirip dengan suara ibunya yang sudah meninggal. Arlan. Tolong ibu, Arlan. Hampir saja Arlan berhenti dan menoleh. Kerinduan yang mendalam pada ibunya sempat menguasai logikanya. Namun, ia teringat satu hal. Ibunya tidak pernah memanggilnya, Arlan, dengan nada sedingin itu. Ibunya selalu memanggilnya, Lan, dengan nada yang hangat. Suara itu palsu. Itu adalah jebakan. Arlan menutup telinganya dengan kedua tangan dan terus berlari hingga ia melompati pagar rendah masjid. Begitu kakinya menginjak lantai marmer teras masjid yang suci, hawa dingin yang mengejarnya tadi tiba-tiba lenyap, seolah-olah terbentur oleh dinding tak kasat mata. Arlan jatuh terduduk di selasar masjid, terengah-engah dengan dada yang terasa mau pecah. Ia memandang ke arah jalanan dari balik pagar masjid. Di sana, di bawah lampu jalan yang remang, ia melihat sesosok bayangan hitam besar berdiri diam, menatap ke arah masjid dengan mata merah yang menyala redup sebelum akhirnya perlahan-lahan memudar dan menghilang di telan kabut malam. Arlan meringkuk di pojok selasar, memeluk lututnya. Ia terjaga sepanjang malam, tidak berani memejamkan mata sedikit pun. Di kejauhan, ia mendengar suara sirene ambulans dan mobil polisi yang mulai meraung menuju ke arah kompleks kontrakannya. Dunia yang ia kenal baru saja runtuh dalam satu malam. Dan ia sadar, esok pagi, penjelasan Nenek Sumi adalah satu-satunya hal yang ia butuhkan untuk tetap waras. Fajar menyingsing dengan warna langit yang aneh, bukan biru cerah, melainkan abu-abu pucat yang tampak kusam, seolah matahari pun enggan menyinari apa yang tertinggal di permukaan bumi pagi itu. Arlan terbangun dalam posisi meringkuk di sudut selasar masjid. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Otot-ototnya memprotes setiap gerakan kecil yang ia buat. Namun, rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sesak yang menghimpit dadanya begitu ingatan semalam membanjiri kesadarannya. Suara sirene yang ia dengar samar-samar saat dini hari kini telah berganti menjadi kebisingan yang nyata. Dari kejauhan, ia bisa mendengar deru mesin kendaraan polisi dan kerumunan orang yang mulai berkumpul. Dengan kaki yang gemetar, Arlan berdiri. Ia mencuci wajahnya di tempat wudhu, berharap air dingin itu bisa menghapus sisa-sisa horor dari matanya. Namun, saat ia menatap cermin di atas wastafel, ia terkesiap. Wajahnya tampak sangat pucat, dan di bawah matanya terdapat lingkaran hitam yang dalam, seolah ia tidak tidur selama berminggu-minggu. Ia memutuskan untuk kembali ke arah kontrakan, namun tidak berani terlalu dekat. Ia berjalan dengan langkah ragu-ragu. Jantungnya berdegup kencang setiap kali ia melihat warga yang berlarian ke arah yang sama. Begitu sampai di mulut gang kontrakannya, langkah Arlan terhenti total. Pemandangan di depannya seperti adegan dari film horor yang menjadi nyata. Garis polisi berwarna kuning cerah melintang menutupi akses masuk. Setidaknya ada 5 unit mobil ambulans yang terparkir dalam posisi siaga, dan puluhan petugas kepolisian serta tim forensik yang mengenakan pakaian pelindung putih tampak sibuk keluar masuk bangunan kontrakan itu. "Apa yang terjadi, Pak?" Arlan bertanya pada seorang bapak tua, pemilik warung kelontong di seberang gang yang sedang berdiri dengan wajah ketakutan. Bapak itu menoleh, matanya berkaca-kaca. "Mengerikan, Lan. Mengerikan sekali. Semuanya habis. Tidak ada yang selamat." "Habis? Maksud Bapak?" Arlan merasa tenggorokannya mendadak kering. Penghuni kontrakan itu, semua ditemukan meninggal di dalam kamar mereka. Katanya tidak ada luka tusuk, tidak ada bekas perampokan. Tapi wajah mereka. Bapak itu berhenti sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Wajah mereka semua membiru, seperti orang yang dicekik oleh sesuatu yang sangat kuat. Tapi tidak ada bekas tangan di leher mereka. Dan yang paling aneh, Pak RT,
Ia ditemukan menempel di kaca jendela dengan tangan berlumuran darah sendiri, seolah dia mencoba mencakar jalan keluar tapi tidak pernah berhasil. Arlan merasa dunia di sekelilingnya berputar. Bayangan telapak tangan di kaca jendela yang ia lihat semalam kembali menghantam ingatannya. Itu nyata. Jeritan tanpa suara yang ia rasakan semalam adalah benar-benar permohonan nyawa yang terakhir. Jika saja ia tidak mendengarkan Nenek Sumi, saat ini salah satu kantong jenazah yang sedang diangkut keluar itu mungkin berisi tubuhnya. Lan, kamu kan tinggal di situ? Kamu selamat. Bapak pemilik warung baru menyadari kehadiran Arlan. Bagaimana bisa kamu tidak ada di sana semalam? Arlan tidak menjawab. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia selamat karena diberitahu oleh seorang nenek tunawisma yang tinggal di bawah jembatan. Ia hanya menggeleng lemah, lalu berbalik arah. Ia tidak kuat melihat lebih lama lagi. Rasa mual melonjak ke kerongkongannya saat ia melihat petugas forensik membawa keluar kantong jenazah nomor 4. Kamar tepat di sebelah kamarnya. Hanya satu tujuan Arlan sekarang, jembatan. Ia berlari melintasi trotoar, menabrak beberapa pejalan kaki tanpa meminta maaf. Pikirannya kalut. Ia harus menagih janji. Nenek Sumi berkata akan menjelaskan alasannya hari ini. Nenek itu tahu sesuatu. Nenek itu bukan sekadar tunawisma biasa. Dia adalah nabi dalam kegelapan yang telah menyelamatkannya dari maut. Saat ia sampai di bibir jalan yang menurun menuju kolong jembatan, Arlan berhenti sejenak untuk mengatur napas. Jembatan itu tampak biasa saja di bawah sinar matahari pagi yang pucat. Suara arus sungai terdengar lebih keras dari biasanya, seolah airnya membawa pesan-pesan yang mendesak. Nek! Nenek Sumi! Arlan berteriak sambil menuruni undakan tanah yang licin. Ia sampai di pilar beton tempat Nenek Sumi biasanya berada. Namun, pemandangan yang ia temukan membuatnya terpaku. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kardus-kardus yang biasanya menjadi alas tidur Nenek Sumi sudah basah terkena rembesan air, tampak hancur dan berantakan. Namun, yang paling mencolok adalah kotak styrofoam berisi nasi yang Arlan berikan semalam. Kotak itu masih tertutup rapat, diletakkan di atas batu besar. Di sampingnya, terdapat sesuatu yang membuat Arlan merinding. Sebuah lingkaran kecil yang terbuat dari jalinan rambut manusia dan benang hitam kusam, melingkari kotak makanan tersebut. Nek, Anda di mana? Suara Arlan mengecil, berubah menjadi bisikan putus asa. Ia memeriksa kebalik pilar, ke semak-semak di pinggir sungai, namun Nenek Sumi seolah lenyap ditelan bumi. Di tengah keputusasaannya, Arlan melihat selembar kertas lusuh yang tertindih di bawah kotak styrofoam itu. Ia menariknya perlahan. Kertas itu bukanlah kertas biasa, melainkan sobekan koran tua yang sudah sangat kuning dan rapuh. Arlan membalik kertas itu dan melihat sebuah foto berita kecil di pojok bawah. Foto itu memperlihatkan seorang wanita yang sangat mirip dengan Nenek Sumi, namun terlihat jauh lebih muda, sedang menggendong seorang bayi. Judul beritanya membuat jantung Arlan seolah berhenti berdetak. Tragedi penggusuran lahan. Seorang ibu dan bayinya hilang tertimbun runtuhan bangunan di lokasi yang kini menjadi kontrakan veteran. Tanggal yang tertera di koran itu adalah 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan terdengar tepat di telinga kanan Arlan, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan angin dingin yang menyertainya. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Nak, mereka hanya lapar akan pengakuan. Arlan berputar cepat, mencari sumber suara itu. Tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya ada angin yang berembus kencang di bawah lorong jembatan, membawa aroma melati yang sama dengan aroma di kontrakan semalam. Ia kembali menatap kertas koran itu. Di bagian bawah foto, ada tulisan tangan yang baru, ditulis dengan arang hitam yang kasar. Ke masjid sekarang. Di sana ada yang menunggumu. Jangan sentuh makanan itu. Itu bukan lagi untuk manusia. Arlan menjatuhkan kertas itu. Ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Saat ia melihat ke arah kotak styrofoam yang ia bawa semalam, kotak itu perlahan-lahan bergerak sendiri. Dari celah tutupnya, keluar ribuan ulat kecil berwarna hitam pekat yang menggeliat-geliat, seolah makanan di dalamnya telah membusuk selama bertahun-tahun dalam hitungan jam.
Ketakutan yang luar biasa kembali menyergapnya. Arlan menyadari bahwa Nenek Sumi tidak sedang menyelamatkannya dari pembunuh biasa. Ia sedang berurusan dengan sesuatu yang jauh lebih purba, sesuatu yang berkaitan dengan tanah yang ia tinggali setiap malam. Tanpa membuang waktu, ia berlari kembali ke atas, menuju masjid. Ia merasa setiap detik yang ia habiskan di bawah jembatan itu hanya akan membawanya lebih dekat ke lubang kegelapan yang sama dengan para tetangga kontrakannya. Namun, saat ia sampai di jalan raya, ia melihat sebuah mobil hitam mewah terparkir di depan jalan menuju masjid. Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas rapi, yang tampak sangat kontras dengan lingkungan kumuh itu, sedang berdiri menyandarkan tubuh di pintu mobil, menatap lurus ke arah Arlan seolah sudah menantinya sejak lama. Pria itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang tajam dan dingin. "Arlan, kita perlu bicara tentang apa yang kau berikan pada wanita di bawah jembatan itu." Arlan mematung. Siapa pria ini? Dan bagaimana dia bisa tahu tentang rutinitas rahasianya? "Siapa Anda?" tanya Arlan dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. "Aku adalah orang yang memiliki tanah tempat kontrakanmu berdiri. Dan aku adalah alasan mengapa Nenek Sumi harus tetap berada di bawah jembatan itu agar dia tidak mengganggu bisnis kami. Tapi semalam, kau mengacaukan semuanya dengan kebaikanmu yang bodoh." Pria bersetelan jas itu melangkah maju. Setiap ketukan pantofelnya di atas aspal terdengar seperti vonis mati bagi Arlan. Namanya adalah Hendrawan, pemilik PT Graha Abadi, perusahaan yang menguasai hampir separuh lahan di kawasan kumuh tersebut, termasuk tanah di mana kontrakan maut itu berdiri. "Kau tahu, Arlan." Suara Hendrawan terdengar halus namun tajam, seperti silet yang dibalut sutra. "Dunia ini berjalan karena ada keseimbangan. Ada yang harus memberi, dan ada yang harus menerima. Sayangnya, semalam kau memberikan sesuatu kepada pihak yang seharusnya dibiarkan lapar." Arlan mundur hingga punggungnya membentur pagar beton masjid. "Saya tidak mengerti maksud Anda. Saya hanya memberi makan seorang nenek tua. Apa hubungannya dengan kematian orang-orang di kontrakan?" Hendrawan tertawa kecil, sebuah tawa kering yang hampa. Ia memberi isyarat kepada sopirnya untuk tetap di dalam mobil. Nenek itu bukan sekadar tunawisma. Sumi adalah sisa dari masa lalu yang keras kepala. Dia adalah penahan. Selama dia kelaparan, dia tidak punya energi untuk mencampuri urusan penghuni asli tanah itu. Tapi kau, dengan nasi bungkus catering murahmu itu, kau memberinya kekuatan untuk membisikkan peringatan padamu. Arlan merasa perutnya mual. Ia teringat bagaimana Nenek Sumi mencengkeram tangannya semalam. Jadi, itulah alasannya? Kebaikan sederhananya telah mengubah peta takdir semalam? "Karena kau selamat, keseimbangan itu rusak," lanjut Hendrawan. Kini wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Arlan. "Harusnya ada 12 nyawa semalam. 12 tumbal untuk satu siklus 10 tahun. Tapi karena kau melarikan diri ke tanah suci ini," ia melirik sinis ke arah bangunan masjid. "Sang penagih utang masih berkeliaran di luar sana. Dia merasa dicurangi. Dan dia mencarimu, Arlan." Ketakutan yang sejak tadi berusaha ditekan Arlan kini meledak. Ia teringat sosok tinggi berjubah di lorong kontrakan dan suara ibunya yang memanggil di tengah kegelapan. Ternyata itu bukan sekadar fenomena supranatural biasa. Itu adalah pengejaran. "Lalu apa mau Anda?" tanya Arlan dengan suara tercekat. "Mudah saja. Ikut denganku. Kita selesaikan ini secara baik-baik sebelum dia menjemputmu di tempat umum dan menciptakan kekacauan lebih besar. Aku bisa melindungimu, tapi kau harus menyerahkan sesuatu sebagai gantinya." Arlan terdiam. Di satu sisi, pria ini menawarkan perlindungan. Di sisi lain, aura Hendrawan tidak lebih baik dari kegelapan yang mengejarnya semalam. Ia teringat potongan koran di bawah jembatan tadi, tentang penggusuran lahan dan seorang ibu yang hilang. Jika Hendrawan adalah pemilik tanahnya, maka pria inilah yang bertanggung jawab atas kematian Sumi 20 tahun lalu. Tiba-tiba, dari dalam masjid, terdengar suara langkah kaki.
Seorang pria tua dengan baju koko putih dan sarung melangkah keluar. Ia adalah Abah Mansur, pengurus masjid yang sudah sangat dihormati di lingkungan itu. Ada masalah, Nak Arlan? Tanya Abah Mansur tenang. Matanya beralih ke arah Hendrawan, dan seketika kilat pengenalan muncul di sana. Ah, Tuan Hendrawan. Sudah lama sekali Anda tidak menginjakan kaki di tanah ini. Biasanya Anda hanya mengirim alat berat. Hendrawan mendengus, merapikan jasnya. Aku hanya sedang mengurus karyawanku yang tersesat. Mansur, jangan ikut campur. Anak ini sedang berada di rumah Tuhan, sahut Abah Mansur tegas. Di sini, dia bukan karyawan siapapun. Dia adalah tamu yang meminta perlindungan. Arlan merasakan sedikit harapan. Ia segera bergeser ke samping Abah Mansur. Hendrawan menatap mereka berdua dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Kau tidak bisa melindunginya selamanya. Tua bangka, malam akan kembali datang. Dan saat bulan mencapai puncaknya nanti malam, dia tidak akan peduli pada pagar masjid atau doa-doamu. Hendrawan berbalik, masuk ke dalam mobil mewahnya, dan melesat pergi meninggalkan kepulan asap tipis. Arlan jatuh terduduk di anak tangga masjid. Tubuhnya gemetar hebat. Abah, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa semua orang meninggal? Kenapa Nenek Sumi membantu saya? Abah Mansur menghela napas panjang, lalu duduk di samping Arlan. Duduklah, Nak, tarik napasmu. Cerita ini lebih tua dari bangunan kontrakan itu sendiri. Tanah tempatmu tinggal dulunya adalah rawa yang dianggap keramat. Hendrawan memaksakan pembangunan di sana dengan cara-cara yang kotor. Sumi adalah salah satu korbannya. Dia menolak pindah karena makam anaknya ada di sana. Jadi Nenek Sumi sudah. Arlan tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Sumi meninggal saat buldoser meratakan gubuknya di tengah malam. Sejak itu, dia menjadi penjaga yang berduka. Dia membenci Hendrawan, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena tanah itu sudah dikunci dengan perjanjian darah oleh pemiliknya. Kematian tetanggamu semalam adalah bagian dari bayaran untuk kekayaan Hendrawan. Arlan memegang kepalanya yang berdenyut. Lalu kenapa saya? Kenapa saya harus selamat? Abah Mansur menatap Arlan dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin karena hatimu masih murni. Memberi makan pada roh yang berduka tanpa meminta imbalan adalah tindakan yang sangat kuat. Kau telah memberi Sumi suara. Tapi Hendrawan benar. Nak, kau sekarang adalah target. Penagih, itu telah kehilangan satu nyawa. Dan dia tidak akan berhenti sebelum lubang itu terisi. Arlan menatap tangannya yang memar kebiruan bekas cengkraman Nenek Sumi semalam. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Saya tidak mau mati. Abah Mansur terdiam sejenak, menatap langit yang kian mendung. Malam ini, kau tidak boleh meninggalkan masjid ini. Tapi itu saja tidak cukup. Kau harus mencari tahu apa yang sebenarnya dikubur Hendrawan di bawah kamarmu. Karena di sanalah pusat dari semua ini. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang membuat Nenek Sumi memilihmu. Ketakutan Arlan kini berganti menjadi tekad yang muncul dari keputusasaan. Ia sadar, bersembunyi di masjid hanyalah menunda waktu. Jika ia ingin benar-benar selamat, ia harus kembali ke tempat maut itu berasal, ke kamar kontrakannya yang kini telah menjadi ladang pembantaian. Abah punya sesuatu yang bisa membantu saya. Tanya Arlan pelan. Abah Mansur masuk ke dalam masjid dan kembali membawa sebuah tasbih kecil kayu gaharu yang sudah menghitam. Bawa ini. Bukan sebagai jimat, tapi sebagai pengingat agar kau tidak kehilangan kesadaran saat mereka mulai membisikkan namamu. Dan ingat satu hal, Arlan, di dunia ini, terkadang orang mati jauh lebih jujur daripada orang hidup yang mengenakan jas mahal. Arlan menerima tasbih itu. Ia tahu, malam yang akan datang akan jauh lebih mengerikan dari malam sebelumnya. Namun kini, ia tidak hanya membawa ketakutan. Ia membawa kunci untuk membongkar dosa besar yang terkubur di bawah beton-beton kota ini. Matahari merangkak naik, namun sinarnya terasa tumpul, seolah-olah atmosfer di sekitar jalan veteran telah terinfeksi oleh sesuatu yang tak kasat mata.
Arlan berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik tiang listrik besar. Ia melihat kerumunan orang yang semakin menyemut di depan gang kontrakannya. Garis polisi kuning yang melintang di sana tampak seperti luka terbuka di wajah lingkungan itu. Suara riuh rendah dari warga yang bergosip beradu dengan deru mesin ambulans terakhir yang baru saja berangkat. Arlan merasakan getaran hebat di sakunya. Ponselnya terus berdering. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari rekan kerjanya di pabrik dan satu pesan singkat dari mandornya. "Lan, lu di mana? Kontrakan lu heboh di berita. Polisi nyariin semua penghuni yang tersisa." Arlan tidak berani membalas. Ia tahu, jika ia menyerahkan diri ke polisi sekarang, ia akan tertahan di kantor polisi untuk interogasi yang panjang, dan itu berarti ia akan kehilangan waktu berharganya sebelum matahari tenggelam. Ia harus masuk ke dalam kamarnya. Ia harus tahu apa yang tersembunyi di bawah lantai semen tempat ia tidur selama setahun terakhir. Kesempatan itu datang ketika perhatian petugas kepolisian teralih oleh seorang wanita parubaya, salah satu kerabat korban, yang histeris dan mencoba menerobos garis polisi. Saat para petugas sibuk menenangkan wanita itu, Arlan menyelinap lewat jalur belakang, memanjat pagar beton yang memisahkan kompleks kontrakan dengan gudang rongsokan tua. Begitu kakinya menginjak area dalam kontrakan, udara seketika berubah. Bau amis darah yang bercampur dengan aroma melati yang busuk kini terasa 1000 kali lebih pekat. Suasana di lorong kontrakan sangat sunyi, kontras dengan keributan di depan gang. Lorong semen itu masih basah oleh sisa-sisa cairan yang tidak sempat dibersihkan. Arlan menahan napas, menempelkan punggungnya ke dinding, bergerak perlahan menuju kamarnya yang terletak di paling ujung. Ia melewati kamar nomor 4, kamar milik Mas Yono, seorang kurir paket yang ramah. Pintunya terbuka sedikit. Dari celah itu, Arlan bisa melihat bercak tangan di dinding, seolah-olah Yono sempat berpegangan dengan kuku yang mencakar tembok sebelum nyawanya dicabut. Arlan memejamkan mata, merapalkan doa pendek, dan mempercepat langkahnya. Akhirnya, ia sampai di depan pintu kamarnya. Garis polisi silang menempel di pintu kayu itu. Dengan tangan gemetar, ia merobek sedikit isolasi tersebut dan menggunakan kunci cadangan yang ia sembunyikan di atas bingkai pintu. Ceklek! Pintu terbuka dengan suara derit yang memilukan. Kamar itu tampak sama seperti saat ia meninggalkannya kemarin sore untuk berangkat shift malam. Kasur tipis yang belum dirapikan, tumpukan baju kotor di sudut, dan sebuah kalender dinding yang sudah usang. Namun, ada satu hal yang berbeda. Di tengah ruangan, tepat di bawah posisi kepalanya saat tidur, terdapat sebuah retakan halus pada lantai semen. Retakan itu membentuk pola yang tidak wajar, menyerupai lingkaran dengan garis-garis aneh yang menjalar keluar. Arlan berlutut. Ia teringat kata-kata Abah Mansur tentang sesuatu yang dikubur. Dengan bantuan sebuah obeng besar yang ia ambil dari kotak perkakasnya, ia mulai mencongkel semen yang retak itu. Keringat dingin bercucuran dari dahinya. Setiap kali ujung obengnya menghantam semen, suara itu terdengar seperti detak jantung di telinganya. Setelah 15 menit bekerja dengan napas memburu, sebuah bongkahan semen lepas. Di bawahnya, Arlan tidak menemukan tanah biasa. Ia menemukan selembar kain kafan yang sudah berwarna kecoklatan karena usia. Dengan jantung yang berdebar kencang, Arlan menarik kain itu. Di dalamnya terbungkus sebuah benda kecil yang keras. Saat ia membukanya, Arlan hampir berteriak. Itu adalah sepotong tulang jari manusia, yang diikat dengan rambut hitam panjang dan sekeping koin kuno yang sudah berkarat. Di koin itu tertulis nama perusahaan, PT Graha Abadi, 1995. Jadi ini jantung pesugihannya, bisik Arlan. Seketika itu juga, suhu di dalam kamar anjlok drastis. Lampu pijar di langit-langit kamar yang mati tiba-tiba menyala redup, berkedip-kedip dengan suara tek-tek-tek yang cepat. Arlan merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang sangat besar, memenuhi seluruh ruang kamarnya. Ia tidak berani menoleh. Namun, di permukaan cermin kecil yang tergantung di lemari plastiknya, ia melihat bayangan itu. Bukan Nenek Sumi. Ini adalah sosok yang jauh lebih mengerikan. Sebuah entitas tanpa wajah, bertubuh hitam legam seperti asap cair,
dengan tangan-tangan panjang yang ujung jarinya meruncing. Tangan itu perlahan bergerak menuju leher Arlan. Tasbih. Arlan teringat benda di sakunya. Ia segera merogoh tasbih pemberian Abah Mansur dan menggenggamnya erat. Begitu butiran kayu gaharu itu bersentuhan dengan telapak tangannya, Arlan merasakan gelombang hangat yang menyengat. Sosok di cermin itu mengeluarkan suara erangan yang bukan berasal dari pita suara manusia, melainkan suara seperti ribuan kayu yang patah bersamaan. Bayangan itu mundur, memudar ke dalam sudut-sudut gelap ruangan. Arlan tidak membuang waktu. Ia menyambar tulang dan koin itu, membungkusnya kembali, dan lari keluar kamar. Ia tidak peduli jika ada polisi yang melihatnya sekarang. Ia harus menghancurkan benda ini. Ia harus membawa benda ini ke satu-satunya orang yang tahu cara mengakhiri kutukan ini. Saat ia berlari keluar melalui pintu belakang, ia berpapasan dengan seorang petugas polisi muda yang sedang berpatroli. "Hei, kamu siapa? Berhenti!" teriak polisi itu. Arlan terus berlari. Ia melompat pagar, terjatuh ke tumpukan besi tua, lalu bangkit lagi tanpa memedulikan luka lecet di lengannya. Di belakangnya, ia mendengar suara peluit yang ditiup berkali-kali. Ia harus kembali ke masjid. Tapi saat ia sampai di jalan utama, ia melihat mobil hitam milik Hendrawan sudah terparkir di sana, menunggunya dengan pintu terbuka. Hendrawan berdiri di samping mobil, memegang sebuah pistol kecil di tangannya. Wajahnya kini tidak lagi tenang. Ia tampak panik. "Kembalikan benda itu, Arlan," teriak Hendrawan. "Kau tidak tahu apa yang kau pegang. Jika benda itu jauh dari jangkauan tanahnya, dia akan mengamuk dan menghancurkan seluruh lingkungan ini." Arlan berhenti. Di satu sisi ada polisi yang mengejarnya, di depan ada Hendrawan yang mengancamnya, dan di dalam sakunya ada benda terkutuk yang mulai terasa panas membara. Di atas langit, awan hitam menggumpal dengan sangat cepat, menutupi matahari pagi seolah-olah malam telah datang lebih awal. Tak kusangka, ternyata nyawanya bukan satu-satunya yang terancam. Jika ia salah langkah, seluruh kota ini akan menanggung akibat dari dosa yang ia temukan di bawah tempat tidurnya. Situasi di Jalan Veteran kini menyerupai adegan perang yang membeku. Di belakang Arlan, polisi muda itu terus berteriak sambil memanggil bantuan melalui radio panggilnya. Di depannya, moncong pistol Hendrawan mengarah tepat ke dadanya. Namun, yang paling mengerikan bukanlah ancaman peluru atau penjara, melainkan benda di dalam saku Arlan yang kini terasa seperti bara api yang siap menembus kulitnya. "Serahkan, Arlan. Itu bukan mainan," teriak Hendrawan lagi. Suaranya pecah. Ada nada ketakutan yang murni di sana. "Kau pikir kau sedang menjadi pahlawan? Kau hanya akan memicu kiamat kecil di sini." Arlan menatap koin kuno dan tulang jari yang ia genggam erat melalui kain kafan. Ia teringat wajah para tetangganya yang tewas. Mas Yono, Pak RT, dan mereka yang tidak berdosa. Mereka bukan tewas karena takdir. Mereka tewas karena keserakahan pria di depannya ini. "Ini bukan tentang keseimbangan, Hendrawan," balas Arlan dengan keberanian yang muncul dari rasa muak. "Ini tentang nyawa yang Anda curi untuk kekayaan Anda." Tiba-tiba, langit yang mendung itu membelah diri dengan kilatan petir yang menyambar tiang listrik di dekat mereka. Duar! Percikan api menghujani jalanan. Polisi yang mengejar Arlan terjatuh akibat gelombang kejut, sementara Hendrawan terhuyung mundur. Arlan mengambil kesempatan itu. Ia tidak lari ke arah masjid, juga tidak menyerah pada polisi. Ia berbalik, berlari kembali menuju satu tempat yang ia tahu adalah pusat dari segalanya. Kolong jembatan Cisadane. Jika Nenek Sumi adalah penjaga, maka hanya dia yang tahu cara mengembalikan benda ini ke tempat asalnya tanpa membunuh lebih banyak orang. "Arlan, berhenti!" Jeritan Hendrawan menghilang di balik deru angin yang semakin kencang. Langkah kaki Arlan membawanya menuruni undakan tanah yang kini licin karena hujan mulai turun dengan deras secara mendadak. Air sungai di bawah jembatan tampak meluap. Warnanya hitam pekat seperti tinta. Sesampainya di bawah pilar beton, Arlan terengah-engah. Nenek Sumi, saya membawanya. Saya membawa benda itu," teriaknya parau, bersaing dengan suara guntur.
Tempat itu masih kosong. Hanya ada sisa-sisa kardus yang kini hanyut terbawa aliran air sungai yang meluap ke tepian. Arlan terjatuh di atas tanah berlumpur. Ia merasa gagal. Ia membawa kutukan ini bersamanya. Dan kini entitas tanpa wajah itu pasti sedang merayap di bayang-bayang pilar jembatan, menunggunya lengah. Nenek, tolong. Arlan terisak. Rasa lelah, lapar, dan ketakutan yang bertumpuk selama 12 jam terakhir akhirnya mencapai puncaknya. Kau mencariku, nak. Suara itu tidak datang dari depannya, tapi dari arah sungai. Arlan mendongak. Di tengah riak air yang ganas, ia melihat sesosok wanita tua berdiri dengan tenang di atas permukaan air. Itu Nenek Sumi, tapi penampilannya berbeda. Ia tidak lagi tampak kumal, wajahnya bercahaya pucat, dan matanya kini jernih seperti telaga. Nek, Anda benar-benar sudah meninggal? Tanya Arlan pelan. Nenek Sumi tidak menjawab secara langsung. Ia melangkah menuju daratan tanpa membuat cipratan air. Apa yang kau bawa itu adalah jantung dari kejahatan Hendrawan. Itu adalah tulang jari anakku, yang dikubur bersama koin persembahan untuk mengikat roh-roh di tanah ini agar menjadi budak kemakmurannya. Arlan gemetar hebat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Hendrawan bilang jika benda ini jauh dari tanahnya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia benar, kata Nenek Sumi, kini berdiri tepat di depan Arlan. Hantu yang lapar tidak akan diam jika makanannya diambil. Tapi, jika kau mengembalikannya dengan cara yang salah, kau hanya akan memperpanjang kutukan itu untuk 10 tahun ke depan. Nenek Sumi menunjuk ke arah aliran sungai yang deras. Sungai ini mengalir menuju muara yang jauh. Arus ini adalah satu-satunya jalan untuk membasuh dosa yang melekat pada tulang itu. Tapi, ada harganya, Arlan. Apa harganya, Nek? Saya akan lakukan apa saja asal tidak ada lagi yang mati, tegas Arlan. Nenek Sumi menatap Arlan dengan tatapan sedih. Orang yang melepaskan ikatan pesugihan ini akan selamanya terhubung dengan dunia kami. Kau tidak akan pernah bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Kau akan melihat kegelapan di setiap sudut, mendengar rintihan mereka yang terlupakan, dan kau tidak akan pernah bisa pulang ke kehidupan normalmu. Arlan terdiam. Ia memikirkan masa depannya, seorang buruh pabrik yang hanya ingin hidup tenang. Tapi bayangan tangan berdarah di kaca jendela kontrakan semalam menghapus keraguannya. Kehidupan normalnya sudah berakhir saat ia pertama kali memilih untuk menyisihkan makanannya untuk Nenek Sumi. Saya siap, kata Arlan mantap. Nenek Sumi tersenyum, lalu membisikkan sebuah mantra kuno yang terdengar seperti suara desiran angin di hutan bambu. Ia meminta Arlan untuk menggenggam tulang dan koin itu, lalu memejamkan mata dan membayangkan semua wajah orang-orang yang tewas semalam. Arlan melakukannya. Saat ia memejamkan mata, ia tidak lagi berada di bawah jembatan. Ia seolah ditarik ke dalam dimensi abu-abu di mana ia melihat roh-roh tetangganya berbaris. Leher mereka terikat oleh rantai hitam yang tersambung pada koin di tangannya. Di ujung rantai itu, ada sosok Hendrawan yang tertawa sambil menarik rantai-rantai tersebut. Lepaskan mereka. Arlan berteriak dalam pikirannya. Ia melemparkan tulang dan koin itu ke tengah sungai sekuat tenaga. Saat benda itu menyentuh air, sebuah ledakan cahaya biru terjadi. Rantai-rantai hitam itu hancur seketika. Jeritan mengerikan terdengar dari arah jalan raya. Suara Hendrawan yang seolah-olah ditarik oleh ribuan tangan tak terlihat ke dalam kegelapan. Sesaat kemudian, semuanya menjadi tenang. Hujan reda seketika. Arlan membuka matanya. Nenek Sumi sudah hilang. Sungai kembali tenang. Namun, saat Arlan melihat ke arah tangannya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Kulit tangannya tidak lagi pucat, melainkan tampak sedikit transparan. Ia mencoba menyentuh pilar beton jembatan, tapi tangannya seolah menembus permukaannya sedikit sebelum akhirnya terasa padat. Ia menoleh ke arah tangga jembatan. Di sana berdiri Abah Mansur yang menatapnya dengan wajah penuh duka. Abah? Panggil Arlan. Abah Mansur hanya menghela napas panjang dan mulai membacakan ayat-ayat suci. Istirahatlah dengan tenang, Nak Arlan. Kau sudah menyelesaikan tugasmu. Arlan tertegun.
Ia berlari menuju permukaan sungai dan melihat pantulan dirinya. Air sungai yang tenang itu tidak menunjukkan bayangan pemuda berjaket buruh. Air itu hanya menunjukkan ruang kosong. Tak kusangka, ternyata Nenek Sumi melarangnya pulang bukan hanya untuk menyelamatkannya, tapi karena di malam itu, saat ia berjalan menuju jembatan, Arlan sebenarnya sudah terkena serangan jantung akibat kelelahan dan kelaparan yang ia abaikan demi memberi makan orang lain. Ia sudah meninggal sebelum sampai di bawah jembatan semalam. Seluruh perjuangannya adalah perjalanan seorang roh yang menolak untuk pergi sebelum membasuh rasa bersalahnya. Dunia di mata Arlan kini telah berubah total. Sinar matahari yang tadi terasa pucat, kini tampak seperti helaian benang perak yang menjuntai dari langit, namun tidak lagi memberikan rasa hangat di kulitnya. Arlan berdiri di tepian sungai, menatap Abah Mansur yang masih berdiri di atas tangga jembatan. Orang tua itu tampak sedang berkomat-kamit. Butiran tasbihnya bergerak cepat di sela jemari. Arlan mencoba melangkah mendekat. "Abah, saya di sini. Kenapa Abah bicara seolah-olah saya sudah tidak ada?" Abah Mansur tidak menoleh. Ia justru meletakkan sebuah bungkusan kain putih di tempat Arlan jatuh terduduk tadi. "Kebaikanmu akan menjadi cahaya di tempat yang gelap ini, Arlan. Terima kasih sudah memutus rantai itu," gumam Abah pelan. Suaranya terbawa angin, terdengar jauh seperti gema di dalam gua. Arlan terjatuh lemas, atau setidaknya, ia merasa seperti terjatuh. Ia menyadari bahwa suaranya tidak lagi menggetarkan udara. Ia adalah frekuensi yang berbeda sekarang. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada peluru pistol Hendrawan. Ia teringat kejadian di pabrik sebelum ia pulang semalam. Dadanya memang sempat terasa sesak luar biasa. Sebuah remasan kuat yang membuatnya tersungkur di ruang ganti. Ia pikir itu hanya kelelahan biasa. Ternyata, itu adalah detik di mana jantungnya menyerah. "Jangan meratapi wadah yang sudah pecah, Nak." Arlan berbalik. Nenek Sumi muncul dari balik pilar beton. Namun kini, ia tidak lagi tampak seperti pengemis. Ia mengenakan kebaya putih bersih dengan kain batik yang rapi. Wajahnya teduh, memancarkan kedamaian yang belum pernah dilihat Arlan sebelumnya. "Jadi ini akhirnya, Nek? Saya sudah mati?" tanya Arlan. Suaranya kini terdengar jernih di telinganya sendiri. Nenek Sumi tersenyum tipis. Mati hanyalah kata yang digunakan orang hidup untuk sesuatu yang tidak mereka pahami. "Kau tidak mati, Arlan. Kau hanya pindah ke balik bayangan. Kau sekarang adalah bagian dari sejarah tanah ini, sama seperti aku." Nenek Sumi mengajak Arlan berjalan menyusuri tepian sungai. Anehnya, Arlan tidak lagi merasakan bau busuk sampah atau amis air sungai. Sebaliknya, ia mencium aroma tanah setelah hujan dan bunga-bunga liar yang mekar. Ia melihat kota Jakarta dari sudut pandang yang berbeda. Di balik gedung-gedung beton yang angkuh, ia melihat jejak-jejak, energi, beberapa berwarna terang, namun lebih banyak yang berwarna hitam pekat seperti jelaga. "Lihatlah ke sana." Nenek Sumi menunjuk ke arah kompleks kontrakan. Arlan memicingkan mata. Di sana, ia tidak lagi melihat garis polisi atau kerumunan warga. Yang ia lihat adalah kabut hitam yang mulai memudar dari atas bangunan itu. Namun, di tengah-tengah reruntuhan energi itu, ada satu titik merah yang berdenyut kencang. Itu adalah Hendrawan. Pria itu tampak sedang histeris di pinggir jalan. Para polisi berusaha menenangkannya. Namun Hendrawan terus menunjuk-nunjuk ke arah tanah kosong. Di mata Arlan, Hendrawan tidak lagi tampak berwibawa. Di pundak pria itu, kini bertengger sosok entitas hitam tanpa wajah yang tadi menyerang Arlan di kamar. Entitas itu kini melilit leher Hendrawan, tidak lagi sebagai pemberi kekayaan, melainkan sebagai penagih janji yang tak terpenuhi. "Dia yang menanam, dia yang memanen," kata Nenek Sumi dingin. "Tanpa tulang jari anakku dan koin pengikat itu, dia tidak punya perlindungan lagi. Sosok itu akan mengikutinya sampai ke liang lahat, memastikan dia merasakan setiap inci ketakutan yang dirasakan para korban kontrakannya." Arlan merasakan sedikit kelegaan. Namun ada satu hal yang mengganjal hatinya. "Nek, tadi Abah Mansur bilang saya sudah menyelesaikan tugas. Tapi kenapa saya masih di sini? Kenapa saya tidak pergi ke tempat yang seharusnya?"
Nenek Sumi berhenti melangkah. Ia menatap Arlan dengan tatapan yang dalam. Karena kau belum menemukan jawaban terakhirmu, Arlan. Kau memberikan makan padaku setiap malam bukan hanya karena kasihan, bukan? Arlan menunduk. Bayangan ibunya kembali muncul. Saya merasa bersalah. Nek, saya gagal menjaga ibu saya sendiri. Saya pikir, dengan menolong nenek, saya bisa menebus dosa itu. Penebusan tidak datang dari memberi makan pada orang yang sudah tiada. Nak, penebusan datang dari keikhlasan untuk melepaskan beban itu. Nenek Sumi memegang pundak Arlan. Tangannya kini terasa hangat, kebalikan dari rasa dingin yang ia rasakan semalam. Kau menyelamatkan 12 jiwa semalam. Roh-roh di kontrakan itu kini bisa pergi dengan tenang karena ikatan mereka telah putus. Kau sudah melakukan lebih dari sekadar memberi makan. Tiba-tiba, suasana di sekitar jembatan bergetar. Arlan melihat sosok-sosok samar muncul dari balik pepohonan di pinggir sungai. Itu adalah mereka, Mas Yono, Pak RT, dan tetangga lainnya. Mereka tidak lagi tampak mengerikan dengan wajah membiru. Mereka tampak seperti manusia biasa yang sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan jauh. Mereka mengangguk ke arah Arlan. Sebuah penghormatan terakhir sebelum satu persatu menghilang ke dalam cahaya perak yang turun dari langit. Sekarang, lihatlah ke bawah jembatan itu sekali lagi, perintah Nenek Sumi. Arlan menoleh ke arah pilar tempat ia biasa meletakkan makanan. Di sana, ia melihat bayangan seorang pemuda, dirinya sendiri, sedang duduk bersandar pada beton. Bayangan itu tampak tenang, seolah sedang tidur pula setelah kerja keras yang panjang. Di samping bayangan itu, duduklah sosok Nenek Sumi yang lama, yang berpakaian kumuh, sedang memakan nasi bungkus yang dibawa Arlan semalam. Tapi dalam penglihatan ini, nasi itu berubah menjadi gumpalan cahaya yang masuk ke dalam tubuh Nenek Sumi, memberinya kekuatan untuk terus menjaga tempat itu. Tak kusangka, gumam Arlan. Ternyata setiap butir nasi yang saya sisihkan, sebenarnya adalah napas bagi mereka yang terlupakan. Arlan menyadari bahwa keberadaannya di sini memiliki tujuan baru. Ia bukan lagi buruh pabrik yang tidak berdaya. Ia adalah penjaga baru di balik bayangan kota ini. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Nek? Tanya Arlan. Nenek Sumi menatap ke arah lampu-lampu kota yang mulai menyala di kejauhan. Kota ini besar, Arlan. Dan keserakahan manusia seperti Hendrawan tidak akan pernah benar-benar hilang. Selalu akan ada tanah yang dikunci dan roh yang lapar. Kita akan berada di sini, di bawah jembatan ini, untuk memastikan bahwa mereka yang tertindas memiliki suara. Arlan tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak ia merantau ke kota ini, ia tidak lagi merasa lapar. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia telah menemukan rumah di tempat yang paling tidak terduga. Malam pertama sebagai penghuni alam ambang terasa ganjil bagi Arlan. Ia tidak lagi merasakan kantuk yang biasanya menghantam setelah shift panjang. Namun ia merasa memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap denyut nadi kota. Dari bawah jembatan, ia bisa mendengar percakapan orang-orang di atas sana, bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, melainkan getaran emosi yang mereka bawa. Arlan, ada sesuatu yang tertinggal di kamarmu, ujar Nenek Sumi tiba-tiba. Ia sedang duduk di atas permukaan air sungai yang tenang, menatap bayangan gedung-gedung tinggi yang memantul di sana. Bukan sekadar tulang dan koin yang kau buang tadi. Ada sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang menjadi sauh atau jangkar bagi jiwamu sehingga kau tidak bisa sepenuhnya larut ke dalam cahaya. Arlan mengerutkan kening. Apa itu, Nek? Saya pikir semuanya sudah berakhir saat saya membuang benda pesugihan itu. Hendrawan adalah orang yang teliti. Dia tidak hanya mengikat tanah itu secara umum, dia mengincar setiap penghuni secara individu. Pergilah kembali ke sana. Lihatlah dengan matamu yang sekarang. Cari apa yang ada di bawah kasurmu, bukan di bawah semennya, tapi di dalam jiwanya. Arlan ragu sejenak. Kembali ke kontrakan itu berarti ia harus melewati memori-memori mengerikan semalam. Namun, rasa penasaran dan dorongan untuk benar-benar bebas membuatnya bergerak. Ia tidak lagi berjalan kaki.
Ia hanya perlu memikirkan tempat itu, dan seolah-olah ruang dan waktu melipat, ia sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Kontrakan itu kini tampak sangat berbeda dalam penglihatan supranaturalnya. Bangunan itu tidak lagi berwarna kusam, melainkan tampak diselimuti oleh jaring-jaring hitam yang layu, sisa-sisa energi pesugihan yang telah diputus. Garis polisi masih di sana, namun bagi Arlan, itu hanyalah pita kuning yang transparan. Ia menembus pintu kayu kamarnya tanpa suara. Di dalam, suasana terasa beku. Ia mendekat ke arah kasur tipisnya. Dalam penglihatan manusia, kasur itu hanya tumpukan busa yang sudah rata. Namun dalam penglihatan baru Arlan, kasur itu memancarkan aura kemerahan yang tipis. Arlan berjongkok dan menyibakkan sprei. Ia tidak menemukan apapun di atas kasur. Ia kemudian meraba bagian bawah kerangka kasur yang terbuat dari kayu-kayu palet bekas. Di sana, tertempel sebuah amplop coklat kecil yang sudah berdebu, diselipkan sangat rapi di celah kayu. Ia menarik amplop itu. Isinya bukan jimat, melainkan sebuah foto lama dan selembar surat kontrak kerja. Foto itu adalah foto Arlan saat pertama kali tiba di Jakarta, berdiri di depan pabrik dengan senyum polos. Di belakang foto itu, ada coretan tangan yang bukan miliknya. Tulisan itu berbunyi, subjek nomor 12. Tanpa keluarga, tanpa beban. Sempurna untuk penutup siklus. Arlan tersentak. Jadi, sejak awal, ia bukan sekadar penghuni kebetulan. Hendrawan telah memilihnya secara khusus. Ia dipilih karena ia sendirian. Kesepiannya dianggap sebagai kualifikasi untuk menjadi tumbal yang tidak akan dicari oleh siapapun. Namun, kejutan sebenarnya ada di dalam surat kontrak itu. Itu adalah kontrak sewa kamar yang ia tanda tangani setahun lalu. Di bagian bawah, di bawah tanda tangannya, terdapat cap jempol darah yang sangat kecil, darah yang diambil tanpa ia sadari saat ia melakukan tes kesehatan di pabrik milik relasi Hendrawan. Tak kusangka, mereka mengambil darahku bahkan sebelum aku menginjakan kaki di sini, gumam Arlan. Seketika, ruangan itu bergetar. Sebuah suara tawa yang serak terdengar dari sudut kamar. Arlan berbalik dan melihat sesosok bayangan yang menyerupai dirinya sendiri, namun dengan wajah yang hancur dan mata yang kosong. Kau pikir kau pahlawan? Bayangan itu bicara dengan suara yang merupakan perpaduan antara suara Arlan dan suara Hendrawan. Kau hanya sisa yang tidak diinginkan. Kau menyelamatkan mereka. Tapi siapa yang menyelamatkanmu? Kau tetap mati di sini, membusuk di bawah jembatan sementara dunia melupakan namamu dalam 1 minggu. Arlan menggenggam tasbih kayu gaharu dari Abah Mansur yang masih melingkar di pergelangan tangannya. Aku tidak mencari keselamatan untuk diriku sendiri, jawab Arlan tenang, meski hatinya bergetar. Aku mencari kebenaran. Dan kebenarannya adalah, kau, energi gelap ini, tidak lagi memiliki kuasa atas darahku. Arlan menyobek foto dan kontrak itu menjadi serpihan kecil. Saat kertas itu robek, jaring-jaring merah di kasurnya pun ikut sirna. Bayangan hancur itu berteriak nyaring sebelum akhirnya meledak menjadi serpihan debu hitam yang lenyap di telan udara. Saat itulah Arlan menyadari sesuatu yang lebih dalam. Di bawah kasur itu, di balik kertas-kertas tadi, ia melihat sebuah lubang kecil di dinding yang selama ini tertutup lemari plastik. Di dalam lubang itu, tersimpan bungkusan plastik lain. Arlan membukanya dan menemukan tumpukan uang tabungannya yang selama ini ia kumpulkan untuk pulang kampung. Uang yang ia pikir telah hilang dicuri sebulan lalu. Ternyata, Nenek Sumi yang menyembunyikannya. Nenek itu telah melindunginya sejak lama, bahkan sebelum Arlan menyadarinya. Nenek itu tahu jika Arlan memegang uang itu, ia akan segera pulang kampung dan mungkin akan dibunuh oleh kaki tangan Hendrawan di jalan agar ritual tetap berjalan lancar. Arlan membawa bungkusan uang itu keluar. Ia tidak bisa menggunakannya lagi, tapi ia tahu siapa yang membutuhkannya. Ia menuju ke masjid dan meletakkan bungkusan uang itu di dalam kotak amal dengan cara menjatuhkannya melalui celah dimensi saat Abah Mansur sedang membersihkan selasar. Uang itu akan digunakan untuk merawat jenazah para tetangganya yang tidak memiliki keluarga, memberikan mereka pemakaman yang layak yang tidak pernah diberikan oleh dunia kepada mereka. Tugas selesai, Nek.
bisik Arlan saat ia kembali ke jembatan. Nenek Sumi mengangguk. Kali ini ia berdiri di samping sebuah pintu cahaya yang mulai terbentuk di bawah lengkungan jembatan. Kau sudah memutus sauh terakhirmu, Arlan. Kesedihanmu atas ibumu, rasa bersalahmu, dan ikatan darahmu dengan tanah ini semuanya sudah bersih. Namun, saat Arlan bersiap untuk melangkah menuju cahaya itu, ia melihat sesosok anak kecil yang menangis di pinggir sungai. Seorang anak yang tampaknya baru saja kehilangan orang tuanya dalam tragedi semalam. Anak itu tampak putus asa, menatap air sungai seolah ingin melompat. Arlan berhenti. Ia menoleh ke arah Nenek Sumi. Nek, jika saya pergi sekarang, siapa yang akan menjaga anak itu? Siapa yang akan membisikkan peringatan kepada mereka yang terancam oleh orang-orang seperti Hendrawan? Nenek Sumi tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang penuh kebanggaan. Itulah alasan mengapa aku masih di sini selama 20 tahun. Nak, cahaya itu selalu ada. Tapi kegelapan juga tidak pernah tidur. Arlan membalikkan badannya, menjauh dari pintu cahaya. Ia berjalan menuju anak kecil itu, duduk di sampingnya dalam bentuk yang samar, dan mulai membisikkan kata-kata pengharapan yang hanya bisa didengar oleh hati yang sedang berduka. Tak kusangka. Ternyata takdirku bukanlah untuk beristirahat. Takdirku adalah menjadi telinga bagi mereka yang tak terdengar, dan menjadi mata bagi mereka yang buta akan bahaya di balik gemerlapnya kota. Keheningan di bawah jembatan malam itu terasa sangat tidak alami. Udara tidak lagi sekadar dingin, melainkan terasa statis, seolah-olah waktu sendiri telah berhenti berdetak. Arlan, yang baru saja memutuskan untuk tetap tinggal sebagai penjaga, merasakan sebuah guncangan hebat pada frekuensi alam yang ia tempati. Nenek Sumi, yang biasanya tampak tenang, tiba-tiba berdiri dengan sikap waspada. Matanya yang jernih kini menyempit, menatap ke arah bayang-bayang di kejauhan jalan raya. Dia datang, Arlan, tuan besar dari semua kegelapan yang dipelihara Hendrawan. Dari kegelapan di ujung jalan, muncul sesosok pria tua dengan pakaian hitam sederhana. Ia tidak mengendarai mobil mewah seperti Hendrawan. Ia berjalan kaki, namun setiap langkahnya membuat aspal di sekitarnya tampak retak dan layu. Ia membawa sebuah tongkat kayu yang di ujungnya terikat lonceng kecil. Bunyi lonceng itu, ting ting ting, terasa seperti jarum yang menusuk kesadaran roh Arlan. Pria itu adalah Ki Ageng Mulia, dukun bayaran yang selama puluhan tahun menjadi otak di balik kekayaan keluarga Hendrawan. Ia adalah manusia hidup, namun ia memiliki kemampuan untuk melihat dan menyentuh alam ambang. Siapa yang berani memutus tali pengikatku? Suara Ki Ageng terdengar berat dan berwibawa, bergema di bawah lorong jembatan. Arlan melangkah maju, berdiri di depan Nenek Sumi. Meskipun ia hanya roh, ia merasakan keberanian yang membara. Darah yang kau ikat sudah kering, Pak Tua. Tanah ini bukan lagi milikmu. Ki Ageng tertawa. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan tulang kering. Ia mengangkat tongkatnya, dan seketika lonceng itu berbunyi sangat nyaring. Gelombang energi hitam terpancar keluar, menghantam Arlan hingga ia terlempar menembus pilar beton. Rasa sakitnya luar biasa, bukan sakit fisik, melainkan rasa seolah-olah jiwanya sedang dikoyak paksa. Roh ingusan, desis Ki Ageng. Kau pikir dengan sedikit kebaikan dan tasbih murahan itu kau bisa menghancurkan kontrak yang sudah kutulis dengan nyawa? Hendrawan mungkin lemah, tapi aku adalah pemegang kunci gerbang ini. Ki Ageng mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari balik bajunya. Di dalamnya terdapat cairan merah pekat, darah dari para korban semalam yang sempat ia kumpulkan sebelum polisi tiba. Ia mulai memercikan darah itu ke tanah sambil merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Arlan. Seketika, tanah di bawah jembatan mulai berguncang. Dari lumpur sungai, muncul sosok-sosok mengerikan, bukan roh tetangga Arlan, melainkan hantu-hantu budak yang telah dikumpulkan Ki Ageng selama bertahun-tahun. Mereka adalah entitas yang kehilangan identitas, hanya berupa gumpalan daging dan dendam yang kelaparan. Habisi mereka, perintah Ki Ageng. Arlan berusaha bangkit, namun energi dari lonceng itu membuatnya lumpuh. Saat itulah Nenek Sumi melangkah maju.
Ia melepaskan selendang putihnya yang seketika berubah menjadi jaring cahaya yang berkilauan. Kau melupakan satu hal, dukun, kata Nenek Sumi dengan suara yang menggelegar. Kau berada di wilayah air. Dan air tidak pernah lupa pada mereka yang ia telan. Nenek Sumi mengangkat tangannya. Sungai Cisadane yang tadinya tenang tiba-tiba meluap hebat. Namun air itu tidak membasahi tanah. Air itu membentuk pusaran raksasa di alam ambang. Roh-roh budak milik Ki Ageng tersedot ke dalam pusaran tersebut. Jeritan mereka tenggelam oleh gemuruh air. Ki Ageng terbelalak. Ia tidak menyangka kekuatan Nenek Sumi begitu besar. Ia segera menghujamkan tongkatnya ke tanah, mencoba memaku energi tersebut. Aku adalah penguasa tanah ini. Kau bukan penguasa, sela Arlan, yang kini berhasil bangkit berkat perlindungan cahaya dari selendang Nenek Sumi. Kau hanya pencuri yang meminjam kekuatan dari penderitaan orang lain. Arlan memejamkan mata. Ia tidak lagi menggunakan kekerasan. Ia mengingat rasa nasi yang ia berikan, rasa syukur yang ia rasakan setiap kali melihat Nenek Sumi makan, dan kerinduannya pada ibunya. Ia mengubah semua emosi positif itu menjadi sebuah energi murni. Ia menggenggam tasbih kayu gaharu pemberian Abah Mansur, yang kini berpendar keemasan. Arlan berlari ke arah Ki Ageng. Sang dukun mencoba memukulnya dengan tongkat. Namun Arlan menembus serangan itu seperti asap. Ia menempelkan telapak tangannya tepat di dada Ki Ageng. Bukan dendam yang Arlan salurkan, melainkan penglihatan. Seketika, Ki Ageng dipaksa melihat semua wajah orang-orang yang telah ia tumbalkan. Ia merasakan ketakutan mereka, rasa sesak saat napas mereka dicabut, dan kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Selama ini Ki Ageng terlindung oleh ilmu hitamnya, namun sentuhan langsung dari roh yang murni seperti Arlan menembus perisai itu. Tidak, hentikan! Ki Ageng berteriak histeris. Ia menjatuhkan tongkatnya. Matanya mulai mengeluarkan air mata darah. Ia tidak kuat menahan beban dosa ribuan nyawa yang kini menghantam jiwanya sekaligus. Lonceng di tongkatnya pecah. Seiring dengan pecahnya lonceng itu, semua energi hitam di bawah jembatan sirna. Ki Ageng jatuh tersungkur. Tubuhnya menua dengan sangat cepat. Rambutnya rontok dan kulitnya keriput dalam hitungan detik. Ilmu hitam yang selama ini menjaga fisiknya agar tetap awet muda telah berbalik memakannya. Pergilah, kata Arlan pelan. Bawa sisa umurmu untuk menebus apa yang bisa kau tebus di dunia manusia. Ki Ageng merangkak pergi dalam kegelapan. Rintihannya menghilang ditelan suara kendaraan di atas jembatan yang mulai ramai. Nenek Sumi mendekati Arlan. Wajahnya tampak sedikit lelah namun puas. Kau melakukan hal yang benar, Nak. Menghancurkan kegelapan dengan cahaya adalah hal biasa. Tapi menghancurkan kegelapan dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa. Namun, kemenangan itu membawa konsekuensi. Arlan merasakan tubuh rohnya semakin menipis. Konfrontasi tadi menguras energinya hingga ke batas terakhir. Nek, kenapa saya merasa sangat lemas? Nenek Sumi menatapnya dengan lembut. Pertarungan tadi membuktikan bahwa kau sudah bukan lagi sekadar roh yang tersesat. Kau sudah menyatu dengan esensi tempat ini. Tapi untuk tetap ada, kau butuh sauh yang baru. Tak kusangka, ternyata sosok di balik bayang-bayang ini bukan hanya penjaga pasif. Arlan menyadari bahwa keberadaannya kini tergantung pada satu hal. Apakah manusia di atas sana masih memiliki kebaikan yang tersisa untuk dibagi? Kota Jakarta tidak pernah benar-benar berubah. Ia tetap sibuk, bising, dan seolah tidak peduli pada drama yang terjadi di bawah jembatannya. Namun, bagi kompleks kontrakan di Jalan Veteran, segalanya telah berakhir. Setelah tragedi malam berdarah itu, bangunan tersebut dikosongkan secara permanen. Rumor tentang suara tangisan dan aroma melati yang busuk membuat tidak ada satupun pengembang yang berani menyentuh lahan itu lagi. Hendrawan ditemukan 2 hari setelah konfrontasi Arlan dengan Ki Ageng. Ia tidak mati, namun ia kehilangan segalanya. Pikirannya, hartanya, dan martabatnya. Ia ditemukan sedang merangkak di pojok kamarnya yang mewah, mencoba memakan uang kertas miliknya sendiri sambil berteriak tentang sosok tinggi tanpa wajah yang terus berdiri di pundaknya. Para dokter mendiagnosisnya dengan skizofrenia akut, namun Arlan tahu,
Itu adalah hukuman dari alam ambang yang tidak akan pernah berakhir. Di bawah jembatan, Arlan duduk bersandar pada pilar beton yang sama. Sosoknya kini jauh lebih stabil, meskipun ia tetap transparan bagi mata manusia biasa. Ia tidak lagi merasa lemas. Ia telah menemukan sauh atau jangkar barunya. Kau melihatnya, nak? Tanya nenek Sumi yang duduk di sampingnya. Arlan menatap ke arah tangga jembatan. Seorang pemuda, mungkin berusia awal 20 tahun, turun dengan langkah ragu-ragu. Ia membawa sebuah bungkusan plastik berisi nasi kucing dan botol air mineral. Pemuda itu tampak lelah, pakaiannya kusam, mencerminkan nasib yang sama dengan Arlan setahun yang lalu. Pemuda itu meletakkan bungkusan makanan di tempat yang biasa Arlan gunakan. Ia terdiam sejenak, menatap aliran sungai, lalu bergumam pelan. Semoga siapapun yang ada di sini merasa sedikit lebih kenyang malam ini. Arlan tersenyum. Saat pemuda itu beranjak pergi, Arlan mendekati makanan itu. Ia tidak memakannya secara fisik, namun ia menghirup esensi dari niat baik yang terkandung di dalamnya. Energi itu mengalir masuk ke dalam tubuh rohnya, memberinya kekuatan yang lebih murni daripada energi pesugihan manapun. Itulah sauhmu, Arlan, bisik nenek Sumi. Selama masih ada satu orang yang memiliki empati di kota yang keras ini, kau akan tetap memiliki kekuatan untuk menjaga mereka. Namun, saat Arlan merasa segalanya telah mencapai titik damai, sebuah kenyataan terakhir terungkap. Ia melihat Abah Mansur turun ke bawah jembatan. Kali ini, pengurus masjid itu tidak datang untuk berdoa atau memberikan tasbih. Ia datang membawa sebuah cangkul kecil dan sebuah kotak kayu tua. Abah Mansur berhenti tepat di depan pilar tempat Arlan berada. Ia mulai menggali tanah di titik yang paling tersembunyi. Arlan dan nenek Sumi memperhatikan dengan saksama. Setelah menggali cukup dalam, Abah Mansur mengeluarkan sebuah kerangka kecil yang dibalut kain usang, kerangka seorang bayi. Sudah waktunya kalian bersatu kembali, gumam Abah Mansur dengan mata berkaca-kaca. Arlan menoleh ke arah nenek Sumi, bingung. Nek, itu. Nenek Sumi menangis, namun air matanya adalah butiran cahaya. Itu adalah anakku, Arlan. Tulang jari yang ada di koin pesugihan itu hanyalah sebagian kecil. Hendrawan memisahkan tubuh anakku untuk mengunci kekuatanku. Selama tubuhnya tidak utuh dan tidak dimakamkan secara layak, aku tidak bisa benar-benar pergi. Abah Mansur kemudian mengeluarkan bungkusan lain dari saku bajunya. Di dalamnya ada tulang jari dan koin kuno yang dilemparkan Arlan ke sungai tempo hari. Ternyata, sungai itu tidak menghanyutkannya ke muara. Air sungai justru mengantarkan benda itu kembali ke tangan Abah Mansur di hilir. Abah menyatukan kembali tulang jari itu ke kerangka kecil di dalam kotak. Lalu ia membungkusnya dengan kain kafan baru yang bersih. Ia kemudian berdoa dengan sangat khusyuk, meminta izin pada pemilik semesta untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terikat. Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Sosok nenek Sumi mulai bercahaya sangat terang, jauh lebih terang dari sebelumnya. Wujudnya kembali menjadi seorang wanita muda yang cantik dan berseri. Ia menggendong bayi yang kini muncul dalam bentuk roh yang tertawa riang. Tugas penjagaanku sudah selesai, Arlan, kata wanita itu. Abah Mansur sudah tahu sejak lama. Dia hanya menunggu seseorang yang cukup berani dan cukup tulus untuk memulainya. Dan orang itu adalah kau. Arlan terpaku. Jadi, sekarang saya sendiri. Kau tidak pernah sendiri, nenek Sumi, atau Sumi yang asli, menunjuk ke arah kota. Kau adalah bagian dari napas tempat ini sekarang. Dan tak kusangka, ternyata alasan sebenarnya aku memilihmu bukan hanya karena kau memberiku makan, tapi karena kau adalah satu-satunya orang yang bisa melihatku bukan sebagai hantu, tapi sebagai manusia. Sumi dan bayinya perlahan-lahan naik ke atas, menyatu dengan cahaya bintang di langit malam, meninggalkan Arlan yang kini berdiri tegak di bawah jembatan. Abah Mansur selesai menguburkan kota itu di tempat yang lebih layak, di halaman masjid yang diberkati. Sebelum pergi, Abah Mansur menoleh ke arah pilar kosong itu, seolah ia tahu Arlan ada di sana. Ia mengangguk kecil, sebuah pengakuan tanpa kata. Kini, setiap malam, Arlan tetap berada di sana.
Ia bukan lagi buruh pabrik yang malang. Ia adalah sang penjaga jembatan. Ia membisikkan peringatan pada pejalan kaki yang hendak dicelakai. Ia memberikan rasa tenang pada mereka yang putus asa di tepi sungai. Dan ia memastikan bahwa tidak ada lagi pesugihan darah yang bisa tumbuh di tanah itu. Setiap kali seseorang menyisihkan makanan di bawah jembatan itu, Arlan akan memastikan kebaikan mereka dibalas dengan perlindungan yang tak kasat mata. Ternyata, kematian bukanlah akhir dari pengabdian Arlan. Itu adalah awal dari sebuah legenda yang tidak akan pernah tertulis di surat kabar. Namun akan selalu diingat oleh hati-hati yang tulus di balik bayang-bayang kota Jakarta.